Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah taufik sehingga pada pagi hari ini kita bisa melakukan satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi satu pertanda keberkahan kita pada hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya untuk meminta perlindungan kepada Allah dari 4 kejelekan. Yang pertama, wa min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik itu manusia, jin atau syaitan, termasuk di dalamnya adalah hewan. Karena ketiga makhluk tersebut memiliki potensi untuk melakukan kejelekan. Nah, kemudian yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejelekan malam apabila telah gelap. Malam adalah tempat di mana banyak perbuatan dosa dan maksiat dilakukan. Maka perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia ataupun jin maka akan berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, wa min naffatsati fil uqad, wa min syarri naffatsati fil uqad, dari kejelekan wanita tukang sihir yang meniup nafas kepada buhul. Dalam arti sihir memiliki kejelekan yang bisa menimpa manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang yang hasad ketika menampakkan hasadnya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas salah satu dari apa yang disebutkan dalam surat Al-Falaq, di mana kita memohon perlindungan kepada Allah dari orang yang hasad apabila menampakkan hasadnya. Nah, di dalam banyak tafsir, di antaranya adalah tafsir Al-Baghawi, disebutkan yang dimaksud dengan dari kejelekan orang yang hasad ketika menampakkan hasadnya, yaitu dengan melemparkan ain kepada orang yang dipandangnya atau dilihatnya. Dan inilah yang disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Bahkan ayat-ayat yang berbicara tentang ain ini lebih banyak daripada yang berbicara tentang masalah sihir. Artinya
ain ini sesuatu yang sangat berbahaya dibandingkan dengan bahaya sihir. Nah, kita akan melihat di antara ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah sihir, masalah ain. Di antaranya adalah surat Al-Qalam ayat 51, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir saja menggelincirkanmu, wahai Muhammad, dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad adalah benar-benar orang gila. Nah, maka yang dimaksud dengan ayat ini bahwasanya orang-orang kafir itu hendak menimpakan kepada Rasulullah SAW dengan penyakit ain. Nah, disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya pada zaman Nabi itu ada seseorang yang terkenal memiliki ain atau pandangan mata jahat yang sangat luar biasa. Jadi ketika dia melihat unta, kemudian unta itu bisa terjatuh. Bahkan ketika orang tersebut ingin melakukan ain, maka dia melakukan ritual dengan cara berpuasa 2 atau sampai dengan 3 hari untuk menguatkan pandangannya. Nah, intinya adalah bahwa orang ini dikenal akan kehebatannya dalam melakukan ain. Maka orang-orang musyrik ketika itu meminta kepadanya agar mencelakakan Nabi Muhammad SAW dengan tatapan matanya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Maka dalam ayat tersebut dengan disebutkan wa iyyakadu. Yakadu itu maknanya apa? Hampir-hampir. Artinya sesuatu yang tidak terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun banyak menyebutkan tentang masalah ain. Kita akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, al-ainu haqqun walau kana syai'u sabiqil qadari sabaqathul ainu. Ain itu benar-benar ada. Seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, sesungguhnya ain itu bisa mendahului takdir. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW menegaskan bahwasannya ain itu menjadi satu sebab yang bisa menjadikan seseorang atau benda itu sakit atau rusak ketika seseorang yang memiliki ain itu melihatnya, karena di dalam jiwanya ada nafsu yang jelek yang disebut dengan hasad. Hasad adalah keinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Atau minimal hasad itu seseorang tidak suka jika nikmat itu Allah berikan kepada orang lain. Nah, maka ketika jiwa itu dipenuhi dengan hasad, maka jiwa ini menjadi nafsu syarirah, jiwa yang jelek. Ketika jiwa yang jelek ini akan terpancar energinya, kekuatannya melalui pandangan mata, maka ketika itulah syaitan menyusupi
pandangan tersebut, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa membuat orang yang dipandangnya menjadi sakit ataupun mendapatkan kemudaratan. Termasuk di dalamnya adalah benda-benda mati. Nah, sehingga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, aksaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah apa? Ain. Nah, kenapa? Karena hasad itu sesuatu yang ada pada setiap manusia. Tetapi ada manusia yang bisa memendam hasadnya, tetapi juga ada manusia yang justru menampakkan hasadnya, salah satunya dengan pandangan mata. Ya, minimal nanti apa, dalam setiap kita ada namanya yang disebut dengan al-ghil. Ya, al-ghil ini artinya apa? Ya, tingkat yang paling rendah berkaitan dengan apa? Hasad. Kita tidak suka dengan seseorang, kita misalkan ada masalah dengan orang lain, kita kok enggak sreg dengan seseorang dan lain sebagainya. Ya, maka dalam setiap doa-doa kita berdoa, ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Karena memang sifat dasar manusia itu tidak mau ada orang yang melebihi daripada dirinya dalam masalah harta. Ya, orang kaya hasad dengan orang kaya lainnya. Dalam masalah ilmu, ya, ustadz bisa saja hasad dengan ustadz yang lainnya. Ya, dalam masalah profesi, ya, pedagang bisa saja hasad kepada apa? Pedagang yang lainnya. Nah, ini adalah apa? Sebuah penyakit yang bisa saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika kekuatan hasad itu terpancar melalui pandangan matanya. Nah, maka di dalam hadis yang lain Nabi SAW ya menganjurkan atau memerintahkan untuk ya berlindung dari penyakit ain ini dengan ya pengobatan ruqyah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an istarqa minal ain. Jadi dahulu Rasulullah SAW itu memintaku agar ya diruqyah untuk ya mengobati penyakit ain. Nah, hakikat ain seperti apa? Ya, dalam bahasa Arab kata al-ain itu diambil dari kata ana ya'inu yang bermakna terkena sesuatu hal dari pandangan mata. Bisa saja awalnya adalah dari kekaguman ya ketika melihat sesuatu, tetapi kekaguman itu diikuti oleh respon jiwa yang negatif seperti hasad. Ya, secara lahiriahnya kagum, tapi di dalam batinnya apa? Ada hasad, ada iri, ada dengki. Kemudian dengan menggunakan media pandangan matanya untuk menyalurkan racun tersebut kepada yang dipandang. Ya. Nah, inilah kekuatan daripada apa? Ya, pandangan mata yang semburkan ya dengan jiwa yang jelek ketika dipenuhi dengan rasa hasad. Maka ada yang namanya ain ya dengan sebab hasad, dan para ulama yang lain menyebutkan kadang-kadang ain itu juga bisa terjadi karena rasa kekaguman
tetapi lalai untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Imam Al-Munawi rahmatullah bila mengatakan yang disebut dengan ain itu adalah an-nadhru ila syai'in ala ghillatin wa istihsanihi wal hasadu alaihi min ghairi dzikrillah. Ain itu adalah pandangan pada sesuatu dalam keadaan lalai dengan rasa kagum kepadanya ataupun dengki tanpa disertai dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nanti apa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bagaimana visualisasi tentang ain ini seperti seekor ular. Ya, ketika ular itu dalam kondisi yang terpojok, ular dalam kondisi marah, ya, kemudian dia mengeluarkan apa? Racunnya. Kadang racun itu dikeluarkan, ya, dengan gigitannya, tetapi juga kadang racun itu atau bisa itu dikeluarkan dengan apa? Semburannya. Nah, begitu pula dengan manusia. Ketika manusia ada hasad, ada dendam, ya, ada kemarahan kepada orang lain, kemudian dengan itu dia apa? Memancarkannya melalui pandangannya. Nah, maka kalau kita kembali kepada ayat dalam surah Al-Falaq tadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Disebutkan ada kondisi idza hasad. Artinya apa? Kalau orang yang hasad itu tidak membahayakan, ya, orang lain. Tetapi yang membahayakan adalah ketika dia menampakkan hasad tersebut, ya, baik dengan ucapan apalagi nanti dengan apa? Pandangan mata. Dan pandangan mata itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati atau jiwa seseorang. Kita bisa merasakan pandangan mata yang suka, yang sayang dengan pandangan yang benci. Kita bisa membedakan pandangan mata yang, ya, dia itu apa? Cinta dengan pandangan mata, ya, yang penuh dengan amarah, ya, begitu semua. Nah, disitulah yang namanya syaitan itu apa? Ya, menyusupi sehingga dengan izin Allah orang yang dipandang itu bisa apa? Mendapatkan bahaya. Bahkan nanti apa? Berkaitan dengan apa? Benda mati itu sendiri. Nah, maka dalam surat Al-Kahfi ayat 39, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu dengan mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta ataupun juga apa? Keturunan. Ada ain yang itu muncul dari kekaguman. Dan di banyak kasus, ya, antara hubungan orang tua dengan anak bisa terjadi adanya terlontar ain karena kekaguman orang tua kepada apa? Anaknya. Kekaguman orang tua kepada cucunya, ya, mungkin karena pinternya, karena lucunya, karena gantengnya, tetapi lupa untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masya Allah atau dengan barakallah atau dengan subhanallah dan lain sebagainya. Nah, maka dalam masalah ain ini apa? Ya, sesuatu yang perlu untuk kita yakini. Karena ain ini adalah masalah gaib, tidak terindra cara kerjanya, tetapi dampaknya nyata dan juga terindra.
maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengimani sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada cara untuk berlindung dari penyakit ain kecuali dengan kembali kepada tuntunan di dalam syariat. Ya, kita bisa misalkan agar terhindar dari penyakit ain itu selalu kita mengucapkan doa keberkahan, barakallahu fiik atau dengan masya Allah, seperti itu. Kemudian kita tidak menceritakan nikmat itu kepada orang-orang tertentu. Sunnahnya adalah menceritakan nikmat kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tetapi ada orang-orang tertentu yang kita tidak boleh menceritakan nikmat karena bisa saja menimbulkan hasad, bahkan dengan dengan ain. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang ketika bermimpi dengan melihat 12 bintang, maka Nabi Yakub alaihissalam melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya karena dikhawatirkan akan hasad dan tertimpa penyakit ain. Nah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana dalam proses pendidikan orang tua mendoakan anaknya dengan doa perlindungan dari berbagai penyakit, termasuk di dalamnya adalah penyakit ain. Nah, maka Rasulullah SAW itu selalu meminta perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainil lamah. Aku bermohon perlindungan kepada Allah untuk kalian dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua setan dan binatang yang berbahaya serta ain yang mencela. Nah, sehingga di dalam banyak kasus ain ini juga bisa menimpa seseorang, secara khusus anak melalui foto ataupun melalui video. Foto video yang di-upload misalkan di media sosial, kemudian nanti terjadi kekaguman. Dan kita pernah mengalami satu kasus Bapak Ibu, dan ini kasus yang nyata. Jadi ketika seorang istri sering mengupload kemesraan dengan suaminya di media sosial, seperti itu. Jadi dia mengupload terus dengan suaminya, dengan keluarganya, seperti itu. Kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ada seorang wanita yang kagum dengan suaminya, sampai wanita ini menghubungi istrinya dan meminta izin kepada istrinya, Bu, izinkan saya mengagumi suami ibu. Awalnya begitu, seperti itu. Nah, kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang tadinya harmonis, rukun, tentram, kemudian terjadilah masalah. Sampai akhirnya terjadilah perceraian. Nah, setelah bercerai dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata suami ini akhirnya menikahi wanita yang dulu pernah mengaguminya. Nah, bisa saja itu terjadi melalui foto ataupun video. Maka jangan terlalu mudah untuk mengumbar foto, video di media sosial, di grup dan lain sebagainya. Boleh, tetapi kadang-kadang orang itu lalai untuk mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, Barakallahu fiik, dan seterusnya seperti itu. Sehingga bisa saja dengan hal seperti ini terlemparlah apa yang disebut dengan dengan ain.
Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mencegah agar pandangan kita tidak menimbulkan penyakit ain, yang pertama adalah apa? Ya, berusaha untuk menghilangkan rasa hasad dalam diri kita. Potensi hasad itu ada pada setiap kita. Ya. Tidak hanya misalkan apa orang yang ya jelek, bahkan kadang-kadang orang yang baik pun juga apa terlintas di dalam hatinya ada hasad. Ya, mohon maaf, takmir dengan takmir hasad bisa saja. Ya, karena kita tidak tahu. Ya, ustadz dengan ustadz bisa saja apa hasad. Nah, tetapi orang yang baik adalah orang yang bisa apa ya menahan hasad itu untuk tidak ditampakkan. Nah, maka cara yang kedua adalah apa? Mendoakan orang lain. Ya, Masya Allah. Ketika kita memuji, kagum, mengucapkan Masya Allah. Ya, kadang-kadang kan misalkan apa? Ya, orang tua kagum dengan anaknya tetapi lupa untuk mengucapkan Masya Allah. Kekaguman itu bisa saja apa? Menjadi sebab terlemparnya penyakit ain. Yang dulunya rajin baca Quran, yang dulunya rajin sholat, oh tiba-tiba kok jadi sekarang seperti ini. Ya, bisa saja apa? Dulu mungkin membanggakan, tetapi apa? Lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, cara mencegah ya agar pandangan tidak menimbulkan ain, maka dengan apa? Kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ketika kita apa? Melihat sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang menakjubkan. Nah, jadi intinya adalah apa? Ya, doa perlindungan dari penyakit ain dengan zikir ataupun doa-doa yang lain, sesuatu yang dianjurkan agar menutup pintu syaitan dari ya pandangan ain yang dilakukan oleh seseorang. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.